Halo teman-teman, kembali lagi di Motivasi Inspirasi. Pada video kali ini kita akan membahas 11 alasan mengapa orang tidak suka berada di sekitar orang lain. Apakah Anda lebih suka menyendiri hampir sepanjang waktu dan menemukan diri Anda lebih bahagia saat tidak berada di dekat orang lain? Jika demikian, Anda pasti tidak sendiri. Tapi pernahkah Anda memikirkan mengapa Anda merasa seperti ini? Sebenarnya ada beberapa alasan untuk menghindari situasi sosial. Beberapa di antaranya mungkin mengejutkan Anda. Mari kita mulai dengan yang paling jelas. Nomor 1. Introvert. Pernahkah Anda diberitahu bahwa Anda harus sering pergi keluar dan bersosialisasi? Maka kemungkinan besar Anda adalah seorang introvert. Introvert bukanlah penyakit ataupun gangguan. Ini adalah sifat kepribadian yang menggambarkan mereka yang kurang berpergian. Introvert sering dianggap pemalu karena sifat pendiam mereka, tapi itu tidak selalu terjadi. Introvert itu seperti bagaimana Anda lebih suka berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana cara mengisi ulang kembali energi Anda. Tidak seperti ekstrovert yang perlu berada di sekitar orang lain untuk mengisi ulang energinya. Introvert menjadi lebih mudah lelah jika berada di sekitar orang lain. Mereka melakukan percakapan yang bermakna dengan teman dekat dan anggota keluarga, tetapi mereka akan merasa sulit untuk terlibat dengan kelompok sosial dalam jumlah besar. Inilah mengapa sangat penting bagi introvert untuk beristirahat dari bersosialisasi. Mereka membutuhkan ruang untuk mengisi ulang kembali tenaga mereka. Nomor 2. Sensitivitas pengolahan sensorik. Orang dengan sensitivitas pengolahan sensorik mengalami reaksi yang kuat terhadap rangsangan eksternal, yang dapat membuat sulit untuk berfungsi dalam lingkungan sosial. Ini sering dikaitkan dengan autisme. Jika Anda adalah orang yang sangat sensitif, Anda mungkin mengalami masalah ketika berada di sekitar orang lain, karena sulit bagi Anda untuk fokus pada percakapan ketika ada begitu banyak hal yang terjadi di sekitar Anda. Anda terganggu oleh suara keras dan cahaya terang dan mudah terganggu oleh hal-hal seperti melihat terlalu banyak warna, bau yang kuat atau suara orang mengunyah. Anda mungkin merasa membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses informasi, dan Anda mungkin merasa kesal tentang hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain untuk diperhatikan. Sensitivitas pengolahan sensorik adalah hal yang nyata, dan itu bukan sesuatu yang bisa Anda hilangkan begitu saja. Nomor 3. Kecerdasan di atas rata-rata. Jika Anda memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemungkinan besar Anda bukan seperti orang pada umumnya. Anda adalah seorang pemikir dan pekerja. Saat orang lain terganggu oleh ponsel mereka atau episode terbaru dari serial film baru, Anda sibuk berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan sesuatu. Anda merupakan orang yang tidak suka basa-basi. Anda ingin berbicara tentang ide-ide besar, memecahkan masalah bersama, dan saling pengertian. Anda ingin percakapan yang bermakna dengan mereka yang berbagi keingintahuan intelektual dan hasrat untuk belajar dan penemuan. Simpelnya, Anda tidak suka berada di dekat orang-orang karena menurut Anda sebagian besar dari mereka membosankan. Hal-hal mereka bicarakan, hal-hal yang mereka lakukan semuanya sangat membosankan. Nomor 4. Kondisi kesehatan mental. Kondisi kesehatan mental tertentu dapat membuat kita sulit membayangkan berada di sekitar orang. Depresi dapat menyebabkan Anda merasa lelah, sedih, atau mudah tersinggung. Ini juga dapat membuat Anda sulit termotivasi dan menikmati hidup. Social anxiety disorder atau fobia sosial bisa disebut kecemasan sosial berlebihan. Kamu mengalami ketakutan yang begitu ekstrim dalam situasi sosial yang melibatkan performa tertentu. Hal ini dapat membuat Anda sangat sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Anda mungkin merasa malu, takut dihakimi, atau malu ketika di sekitar orang lain. Demikian pula, Avoidant Personality Disorder atau disebut AVPD atau gangguan kepribadian menghindar adalah gangguan kepribadian yang membuat penderitanya kerap menghindari interaksi sosial dengan orang lain. Hal ini membuat Anda sulit untuk terhubung dengan orang lain dan membentuk hubungan intim karena Anda merasa tidak mampu atau rendah diri. Semua hal ini dapat menyebabkan penghindaran situasi sosial sama sekali. Nomor 5. Sindrom Asperger.
Sindrom Asperger adalah gangguan perkembangan mental dan saraf yang tergolong dalam gangguan spektrum autisme. Jika Anda mengidap sindrom Asperger, Anda mungkin tidak ingin berada di sekitar orang lain, dan itu karena sulit bagi Anda untuk berinteraksi dengan orang lain atau memahami perasaan mereka. Anda mungkin tidak pintar dalam hal melakukan kontak mata atau memahami isyarat sosial, dan itu bisa membuat Anda merasa canggung. Selain itu, orang mungkin melakukan hal-hal yang mengganggu atau membuat Anda tidak nyaman. Contohnya seperti berbicara terlalu keras. Akibatnya, Anda akan terlihat menyendiri atau penyendiri, sehingga sulit untuk berteman dengan orang dan mempertahankan hubungan. Nomor 6. Memiliki harga diri yang rendah. Salah satu alasan utama orang tidak suka berada di dekat orang lain adalah karena mereka merasa tidak pantas. Mereka tidak merasa cukup baik, cukup pintar, atau cukup menarik. Mereka khawatir tentang apa yang orang lain akan pikirkan tentang mereka dan takut dihakimi karena kekurangan mereka. Tetapi jika Anda tidak nyaman dengan diri Anda sendiri, maka sulit untuk merasa percaya diri di sekitar orang lain. Mungkin juga Anda merasa seperti ini karena cara orang lain memperlakukan Anda. Jika seseorang memperlakukan Anda dengan buruk, itu dapat membuat Anda merasa buruk tentang diri sendiri dan harga diri Anda. Hal ini bahkan dapat menghambat karir Anda dan mempersulit Anda untuk mengejar tujuan dalam hidup. Jika ini terdengar seperti Anda, mungkin saja ini waktunya bagi Anda untuk melakukan beberapa terapi atau konseling. Ini dapat membantu Anda merasa lebih baik tentang diri Anda sehingga Anda dapat mulai berteman dan membangun hubungan sosial. Nomor 7. Kurangnya keterampilan sosial atau social skill. Ini mungkin salah satu alasan mengapa Anda mungkin tidak suka berada di sekitar orang. Jika Anda tidak memiliki social skill, Anda mungkin kurang mampu untuk berteman atau menjaga hubungan dengan mereka. Anda juga mengalami kesulitan berhubungan dengan orang lain dan mungkin tidak dapat berkomunikasi secara efektif. Ketika Anda mencoba untuk melakukan percakapan, Anda akan terasa canggung dan dipaksakan, atau lebih buruk lagi, dianggap kasar atau tidak sensitif. Ada beberapa alasan untuk ini. Mungkin Anda dibesarkan di rumah di mana orang dewasa selalu bertengkar, atau mungkin sebaliknya, mereka hampir tidak pernah berbicara. Dan karena itu, Anda tidak pernah belajar bagaimana memulai percakapan atau mengungkapkan emosi Anda. Kabar baiknya adalah bahwa keterampilan sosial dapat dipelajari sama dengan keterampilan lainnya. Ini hanya membutuhkan kesabaran dan latihan. Nomor 8. Stres. Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, mental, psikis, apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi apabila berat dan berlangsung lama dapat merusak kesehatan kita. Ketika Anda merasa hidup Anda terlalu sibuk, wajar saja jika Anda ingin mundur dari kehidupan orang lain, bahkan dari orang yang Anda cintai, dan sementara ada saat-saat ketika itu boleh dilakukan. Seperti ketika Anda membutuhkan waktu sendirian, setelah seharian itu juga bisa menjadi kebiasaan. Faktanya, penghindaran sosial dapat menyebabkan masalah lebih lanjut di kemudian hari. Jika Anda tidak berinteraksi dengan orang lain, hubungan Anda akan terganggu dan Anda akan lebih sering merasa kesepian. Penghindaran sosial mungkin tampak seperti perbaikan yang mudah saat ini, tapi pastikan Anda berusaha untuk mendorong diri sendiri keluar dari situasi ini sebelum situasi menjadi lebih buruk. Nomor 9. Pengalaman traumat. Jika Anda pernah mengalami pengalaman traumatis, kemungkinan besar Anda akan mengalami semacam gangguan stres pasca trauma. Hal ini dapat membuat Anda merasa terisolasi dan sulit untuk berada di sekitar orang lain. Anda memiliki pengalaman yang buruk dan tidak ingin mengingatnya kembali. Mungkin Anda pernah diabaikan saat masih muda, atau Anda diejek karena berat badan, cacatan, atau hal lain. Mungkin seseorang melukai Anda atau pergi ketika mereka berjanji tidak akan pernah melakukannya. Apapun masalahnya, ketahuilah bahwa ada cara untuk move on. Seorang terapis dapat membantu Anda memproses perasaan Anda dan mengatasinya. Nomor 10. Fear of intimacy atau ketakutan akan keintiman. Fear of intimacy adalah keterbatasan kemampuan individu untuk bertukar pikiran, perasaan pribadi, atau kebergantungan kepada orang lain karena kecemasan. Keintiman membutuhkan kerentanan, dan itu bisa menakutkan bagi sebagian orang. Sangat sulit untuk terbuka dan membiarkan orang masuk ke dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda takut menjadi rentan dengan seseorang karena mereka mungkin melihat siapa Anda sebenarnya, atau mungkin karena jauh di lubuk hati Anda merasa tidak pantas mendapatkan cinta dan kasih sayang.
takut pada hal-hal yang tidak biasa, dan ingin melindungi diri sendiri. Tetapi ketika rasa takut Anda akan keintiman begitu kuat sehingga Anda menghindari semua situasi sosial, hal itu dapat mulai menghambat Anda dari hal-hal seperti berteman atau berkencan. Nomor 11, trust issue atau masalah kepercayaan. Anda sulit berada di sekitar orang ketika Anda tidak mempercayai mereka. Anda mungkin berpikir mereka akan menyakiti Anda, menggunakan kelemahan Anda untuk melawan Anda, atau memanfaatkan Anda entah bagaimana. Jika Anda memiliki masalah kepercayaan, kemungkinan besar karena pengalaman masa lalu di mana seseorang mengecewakan Anda atau mengkhianati kepercayaan Anda. Mungkin mereka berbohong kepada Anda atau tidak memperlakukan perasaan Anda dengan hormat. Apapun yang terjadi, itu meninggalkan bekas mendalam pada siapapun Anda hari ini. Tapi itu tidak berarti Anda harus menyerah untuk mempercayai orang lain sepenuhnya. Jika Anda pernah dikecewakan sebelumnya oleh seseorang yang memanfaatkan kebaikan Anda, jangan biarkan hal itu menghentikan Anda untuk mencoba lagi. Hanya karena mereka menyakiti Anda, bukan berarti orang lain juga akan melakukan hal yang sama, bukan? Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol dan share ke teman-teman Anda agar kami dapat terus membuatnya. Untuk video lainnya seperti ini, tekan tombol subscribe dan ingat untuk klik lonceng notifikasi. Juga pastikan untuk melihat video kami yang lainnya juga. Terima kasih telah menonton, semoga diberkati semuanya.